Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan Indonesia merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pilihannya merdeka atau mati. Tentu pilihan kita adalah merdeka. Merdeka yang berdikari, merdeka yang berdaulat, merdeka lahir dan batin. Kembali Bapak, Ibu, Saudara, dan khususnya adik-adik generasi muda, kita ketemu lagi dalam episode yang kedua ini. Saya Nur Haryanto dari Yayasan Kiraku Indonesia yang berdomisili di Kampung Wolulas, Jalan Pegadaian Gang 1, nomor 30, RW 18, Kelurahan Tulen, Kecamatan Duren, Kabupaten Malang. Kita ketemu kembali dalam acara Urun Rembuk Wawasan Kebangsaan Indonesia, khusus seperti kita sampaikan pada episode yang pertama. Kita akan fokus pada manajemen keluarga Indonesia berencana. Baiklah, sebelum kita menuju pada manajemennya, kita akan coba refresh kembali, mengingat kembali apa yang dipesankan atau yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, para proklamator kita, khususnya mengenai makna atau hakikat daripada kemerdekaan yang telah beliau perjuangkan dan pertahankan pada masa yang lalu. Yang pertama, proklamator kita Bung Karno memaknai merdeka adalah berdikari. Jadi kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, sebisa mungkin menghindari dari ketergantungan pada bangsa yang lain. Proklamator kita berikutnya yaitu Bapak Muhammad Hatta juga memaknai bahwa merdeka adalah berdaulat. Artinya tidak ada ketertundukan kepada bangsa yang lain, tidak ada ketergantungan pada bangsa yang lain. Dan juga Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara memaknai kita harus merdeka lahir dan batin. Beliau mengatakan, aku adalah orang Indonesia biasa yang bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Sekali lagi yang perlu kita pegang adalah dengan cara Indonesia. Artinya kita harus mengeksplor sebesar mungkin kemampuan dan potensi yang ada di negara kita untuk kita lakukan pengisian kemerdekaan ini dengan memberdayakan semua yang kita punya. Dan tentunya nanti goal ujung garis besarnya atau visinya daripada mengisi kemerdekaan itu adalah sebagaimana amanah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan itu semua dalam kerangka negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Pancasila sebagaimana sila-sila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945. Jadi sekali lagi kita ugemi apa yang sudah tertuang, yang teramanahkan secara resmi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 ini betul-betul menjadi patokan yang tidak boleh diutik-utik lagi. Cita-citanya ada 4, wadahnya negara Republik Indonesia, bukan negara yang lain. Dasarnya Pancasila, bukan dasar yang lain. Itu yang tidak boleh dirubah-rubah, yang tidak boleh diutik-utik. Dan seperti tadi juga, kita betul-betul merdeka, berdikari, berdaulat, dan merdeka lahir dan batin. Nah, dalam rangka mewujudkan itu, pasti kita juga harus berpegang atau mencoba mengeksplorasi kembali nilai-nilai luhur yang tersirat banyak di negara kita. Saya yakin mulai dari Aceh sampai dengan Papua pasti banyak tergelar kearifan budaya lokal ya, yang sedikit saya coba ungkap. Saya tahu yang khususnya dari Jawa itu ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa dadiyo ragi sarto uyaing bebrayan. Jadi sekali lagi, dalam kita berbangsa ini kita harus mampu memberikan makna. Jangan sampai keberadaan kita ini tidak ada maknanya sama sekali bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Itu yang dimaksudkan dengan kita menjadi ragi dan uyaing bebrayan, bebrayan berbangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ojo gawe kapitunaning liyan. Jadi seluruh aktivitas kita, bahasa agamanya jangan dolim kepada siapapun juga. Ya, jangan mencelakai, jangan menciderai, jangan membuat warga kita yang lain atau bangsa yang lain menjadi terlukai. Itu kearifan kedua. Arifan yang ketiga adalah nuruto marang kang bener lan pener. Sekali lagi, kita selalu berpegang teguh pada kebenaran, baik itu ajaran agama maupun budi pekerti kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga benar dalam artian menerapkan semua nilai-nilai kebaikan, kebenaran itu tepat pada tempatnya, pada saatnya, dan lain sebagainya, sehingga itu semua akan betul-betul bermakna dalam kita berkehidupan berbangsa bernegara ini, mengisi kemerdekaan, dinikmati betul untuk kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia, dan juga punya dampak baik lain kepada bangsa-bangsa di sekitar kita. Artinya keberadaan Indonesia juga harus memberi manfaat, memberi kebaikan pada lingkungan kita dalam komunitas dunia, bagaimana diamanahkan pada cita-cita yang keempat tadi, yaitu kita punya kontribusi internasional, tetapi tetap dalam batasan kemerdekaan, dalam batasan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan tidak saling mengganggu tentang kedaulatan dan kemandiriannya. Saya kira itu modal dasar atau suatu cita-cita utama yang nanti kita akan wujudkan supaya keluarga yang akan kita bangun, generasi penerus bangsa ini, betul-betul semua mengarah, mengerucut menuju apa yang dipesankan ini, sehingga seluruh aktivitasnya mulai dari pembekalan pendidikan dan yang lain-lain, semua kemampuan yang dihasilkan nanti akan bisa bermanfaat dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan amanah pendiri bangsa sebagaimana tadi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu hari ini yang kita bisa ungkapkan. Insya Allah kita akan tindak lanjuti pada episode berikutnya. Jadi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada episode yang ketiga yang akan merupakan lanjutan dari bahasan hari ini, sebelum nanti betul-betul mengarah betul-betul materi tentang bagaimana memanage atau mengelola keluarga Indonesia yang berencana untuk melahirkan keluarga maupun generasi penerus yang selalu siap menjaga, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta mengisi kemerdekaan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, salam Indonesia merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.